Sobat Podionggu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Oke, maaf ya nggak traktur aku buat videonya gitu. Aku baru selesai UAS dan aku langsung buat video. Oke, ini video seperti yang di judul ya, yang kalian lihat general readingnya. Seperti apa sih yang sebenarnya jiwa kamu inginkan gitu. Mungkin penjelasan tuh kayak misalnya kalian lagi orang yang sibuk gitu. Kalian di satu sisi perlu istirahat, di satu sisi kalian perlu melakukan sesuatu, atau kalian orang yang multi talent gitu. Kalian jalannya tuh banyak, terus kalian sebenarnya maunya apa sih gitu. Mau kemana sih, atau mungkin juga tentang hubungan juga bisa gitu ya. Nah, pesan kalian di sini bisa di file nomor 1, 2, ataupun 3, atau bisa keduanya, atau bisa 3 gitu ya sekaligus, karena mungkin memang itu yang perlu kalian dengar. Dan aku ingetin di sini general reading, mungkin nggak terlalu bisa untuk spesifik, tapi aku berusaha untuk sedetail mungkin, segimana aku dapatnya nanti juga ya, tergantung rezekinya juga. Oke, ini pas 1, 2, 3. Dan untuk menambah readingnya, aku akan coba untuk tarik sebenarnya warna jiwa kalian tuh apa, atau secara general keinginan jiwa atau karakteristik jiwa kalian tuh apa juga gitu. Kalian pilih file 1, 2, 3. Aku bakal kocok juga untuk bola-bolanya di file 1 itu warna apa. File 1, oke. File 2 itu warnanya coklat sama biru sama hijau. File 2, warnanya apa? Kuning. File 3, ini biru sama ungu. Oke. Jadi aku liatin dulu ya untuk file 1. Ini bolanya, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Ini dia warnanya coklat, ya, sama hijau, sama ada pinknya juga, kayak langit senja yang udah mau malam gitu. Terus di file 2 blinding. Di file 2 ini warna kuning. Di file 3 ini warna biru sama ungu. Oke. Kayak langit malam juga sih, tapi beda sama file 1. File 1 tuh si coklatnya. Kalau ini apa ya? Labrador. Gelinding. Oke. Sekarang silakan kalian pilih file 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau misalnya kalian perlu waktu untuk memilih, kalian bisa pause videonya ya. Ingat berdoa dulu sebelum memilih, dan ini tergantung dari intuisi kalian juga ya, yang mana ketariknya gitu. Oke. Kalau misalnya kalian yang udah memilih, silahkan lihat di kolom deskripsi, aku sudah cantumin waktunya. Dan di file 2 dan file 3, bye-bye dulu ya. Sampai bertemu nanti. Halo untuk kalian yang memilih file nomor 1 dengan bola berwarna coklat, hijau, dan biru, dan pink. Oke. Seperti apa sih yang sebenarnya jiwa kamu inginkan? Sebelumnya aku mohon maaf ya kalau misalnya berisik, aku lagi nggak pakai mic, kayaknya micku rusak. Oke, ini keadaan jiwa kalian. Oke, aku ambil dari shadowscape-nya dulu ya, aku baca dari sini dulu. Nah, tentang keadaan jiwa kalian ya, pinggirkan dulu. Oke, ini kayaknya lagi stuck, lagi ada permasalahan yang agak susah diputuskan, kayak dua jalan, ataupun stuck kayak nggak bisa, mau maju salah, mau mundur salah juga gitu, atau bingung mutusin antara dua jalan itu. Dan ini lebih ke masalah love, biasanya love dan tentang keluarga, mungkin dikit lebih ke arah pasangan
pasangan atau ya kenyamanan cinta nih, kayak gitu. Terus ya kondisinya lagi stuck, memang susah untuk memutuskan. Dan di sini ada Three of Pentacles. Ini secara general atau secara garis besar keadaan di sekarang dan juga sampai ke depannya nanti itu kayak ada mengharapkan sesuatu itu bukan hanya, emang ini sih hati, memang ada hati, tapi ini lebih ke menggambar apa ya, sesuatu yang nyata di masa depan. Entah kalau misalnya ada yang ingin lebih mempererat hubungan, bisa juga ada yang ingin berjalan bersama untuk mencapai impian, juga bisa. Tapi ini kayak masih di dalam mimpi atau masih dalam perencanaan gitu, dan agak susah juga jalan barengnya kayak gitu. Jadi kalian tuh kayak bingung, aku tuh seharusnya kayak gimana sih di keadaan seperti ini atau bersama pasangan gitu ya. Ini pasangan sih lebih banyak pasangan. Mungkin beberapa tentang sahabat, tapi ini bukan hanya internal diri sendiri. Yang internal itu hanya kayak stuck di dalam pikiran itu. Pikiran karena ada potensi ini, tapi kayak bingung juga, kayak serba salah juga mau ngambil langkah kemana-mana gitu. Nah, ini untuk kedepannya juga agak susah gitu ya. Dan sebenarnya jiwa kamu tuh ingin bebas gitu, ingin lepas dari ikatan-ikatan yang buat kamu capek, buat stuck gitu, kayak ingin istirahat aja lah gitu, atau pergi dulu memutuskan hubungan gitu ya. Aku nggak langsung menyarankan serta merta gitu ya, oh kamu harus putus sama pasanganmu, enggak juga gitu, karena itu tergantung dari kalian berdua juga ya. Kalau misalnya hubungan pasangan itu kan tetap kalian yang bisa memutuskan tuh seperti apa. Hanya saja jiwa kalian itu seperti kayak capek dalam hubungan yang nggak jelas. Kalaupun misalnya kalian ingin, ini lebih ke ingin kejelasan sih, karena Pentacles itu adalah sesuatu yang terlihat nyata kayak gitu. Mungkin ada janji yang ingin direalisasikan atau ingin ditagih ya, atau ada ikatan yang ingin lebih nyata, atau prospek atau jalan ke depannya tuh pengen terlihat lebih nyata aja gitu. Kalau nggak gitu lama-lama bakal ya capek, lebih baik tinggalkan gitu. Aduh aku capek daripada tetap stuck di sini. Karena ini energi di pel 1 lumayan stuck, ini juga lumayan diam dan kayak lama juga berkembangnya. Ini diam bukan berarti yang negatif atau positif, tapi ini imbang, stucknya itu tetap di satu tempat, nggak maju nggak mundur gitu, pokoknya imbang deh gitu, diam aja gitu. Diam aja. Nah jadi kayak dalam keadaan ini tuh kalian tuh bisa lama atau bisa cepat, tergantung sih kaliannya itu kayak gimana maunya. Intinya saran pertama tuh yang jiwa kalian itu inginkan, ini lebih ke kejelasan tuh, berikan kejelasan seperti apa. Kalau misalnya nggak ada kejelasan, kasih jangka waktu mungkin beberapa waktu gitu ya. Kalau misalnya nggak ada kejelasan ya tinggalkan gitu, mau nggak mau. Karena gini, biar kalian juga berkembang tuh, daripada berhenti di sana, berhenti lama gitu ya. Dan ini pun daya kreasi kalian atau impian-impian kalian itu nggak tercapai, nggak terrealisasikan, itu hanya stuck di pikiran doang kayak itu. Nah itu yang tentang masalah love-nya juga, dan aku juga ada ambil di Oracle ya, untuk kalian yang sekarang dan juga nanti, dan juga secara general. Sebenarnya nih ya, sebenarnya kalian memang ingin benar-benar ada suatu hal yang nyata gitu, dan ada tanda sih ini. Jadi kayak kalian melukiskan jalan kalian membuat kreasi yang benar-benar nyata gitu, benar-benar terwujud kayak yang tadi aku bilang. Mungkin kalau misalnya baru ada dalam pikiran, ini kan ada dalam goa nih ya, nanti kayak perlu keluar gitu untuk memperlihatkan. Kalau misalnya kalian ingin untuk memperlihatkan, tapi kalau misalnya di sini ya memang ingin untuk memperlihatkan sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang benar-benar real kayak gitu. Terus di sini mungkin kalau misalnya kalian percaya sama reinkarnasi atau sama past life ya, ada beberapa dari kalian yang memang dari Yunani, dan mungkin kayak itu baru kebuka. Jadi kayak ada yang tertarik sama belajar bahasa, ada yang tertarik sama kebudayaan,
Ya, bukan berarti hanya bahasa Yunani sih, memang lebih besar energinya kayak Yunani atau dewa-dewi Yunani sih di sini. Ya, metode healing saat itu, metode menghias ataupun juga desain interiornya atau eksterior juga bisa. Ya, tapi lebih ke interior, lebih ke rasa nyaman atau lagu-lagu Yunani kayak gitu. Itu yang kalau ke past life, tapi kalau misalnya ke masa depan, ini soalnya ada planning juga, ini kan tentang planning ya, ada planning juga tentang masa depan, itu tentang modernisasi atau lebih ke regenerasi ya, hidup kalian tuh kayak gimana yang lebih kalian tuh ingin sebenarnya lebih praktis gitu, lebih aman, lebih stabil. Ini kayak kenyamanan dari fasilitas, dari dukungan gitu. Sebenarnya ini beberapa dari kalian ya yang milih file nomor 1 ini punya daya cipta yang bisa dikenang sama orang lain juga atau mempengaruhi orang lain gitu. Bisa dikenang itu kayak contoh nih, kalian buat buku, ini hanya contoh ya, buat buku, terus nanti kalau misalnya kalian sudah meninggal itu kan dikenal gitu loh, bukunya itu tetap ada kayak gitu. Nah, di sini juga kalian yang cenderung menyukai masalah-masalah tentang past life, mungkin kalian bakal belajar dari peninggalan-peninggalan tentang di masa lalu gitu ya. Daripada kalian itu stuck kayak di masa yang sekarang tuh kayak stuck gitu, agak susah juga untuk maju sama mundurnya gitu. Jadi kalian memang perlu untuk memilih. Sebenarnya kalian bisa, ini ada modernisasi, ada di past life, ada belajar tentang past life, ada, dan ada menciptakan sih sebenarnya, tapi menciptakannya dayanya masih kecil, energinya masih kecil, lebih ke belajar hal yang telah ada. Contohnya kalau misalnya hal modern yang telah ada itu teknologi atau kedokteran yang modern seperti apa kayak gitu, ataupun juga inovasi-inovasi dari orang lain itu seperti apa kayak gitu ya. Ini kalau misalnya yang di masa lalu, jadi kayak belajar peninggalan masa lalu. Jadi sebenarnya jiwa kalian tuh capek dalam hubungan yang gak jelas gitu ya. Kalian tuh perlu kayak untuk me time sendiri juga, dan untuk perkembangan diri kalian itu kalau nggak ke yang past life itu yang ke future life. Bukan lari dari masa sekarang sih, tapi lebih ke kayak istirahat dari toh masa sekarang ini juga kayak nggak jelas gitu, memang perlu kejelasan. Dan soalnya kalau misalnya lama-lama di sini bakal nggak berkembang juga, karena kedepannya di sini sebenarnya ada kelimpahan juga, tapi katanya kebalik itu masih ribet, masih jauh juga. Tapi cepat atau lambatnya ini tergantung kalian ya, jalannya seperti apa atau memutuskannya seperti apa. Yang jelas adalah kalau misalnya ada hubungan pasangan, kalian perlu membicarakannya tentunya bersama ya, dan perlu kejelasan. Kalau misalnya belum ada kejelasan, kalian bisa spasi atau bisa istirahat mungkin untuk hubungan pasangannya gitu. Dan kalau misalnya udah lebih baik mungkin akan kembali bersama lagi, tapi saya tidak membacakan hubungan percintaan nanti ke depannya seperti apa ya, tapi itu kayak untuk saat ini gitu, karena memang perlu belajar ataupun perlu melihat diri dan juga mengembangkan gitu. Jiwa perlu istirahat, bisa dibilang seperti itu. Aduh maaf kalau misalnya berisik ya, soalnya lagi hujan. Oke, Dini juga banyak kok, emang banyak jalan, tapi kayak stuck aja, kayak karena masih terjebak di dalam hubungan saat ini, energi yang saat ini juga sama teman-teman yang nggak berkembang, sama pasangannya yang nggak berkembang, ataupun sama di pikiran diri sendiri ya agak susah gitu. Aduh aku ada banyak jalan, tapi kalau misalnya mau jalan ke sini nggak bisa karena ini, kalau misalnya mau jalan ke sini nggak bisa karena ini. Tapi ya itu salah satu contoh yang tadi aku bilang petunjuk lah ya tentang Yunani dan juga tentang modernisasi itu. Ya mungkin itu hanya sedikit clue, tapi kalian bisa kembangkan apa sih yang sambungannya atau sinkronisasinya di diri kalian tuh seperti apa, apakah di bahasa kah ataukah di kebudayaannya kah, seperti apa kayak gitu. Ya, oh ya, dari batunya ini jujur aja, ini memang energinya lumayan stuck, lumayan berhenti, dan karena ini batunya ini aku fungsikan untuk menstabilkan, memang perlu stop gitu, berhenti, bukan yang berputar gimana. Nah ini juga perlu
di kalian ya, karena memang udah stabil, udah stuck, ya perlu apa ya, perlu jalan pelan-pelan, jangan langsung gegabah gitu juga memutuskannya. Tuh. Sebenarnya kalau misalnya aku simpulkan sekarang, ini keinginan jiwa kalian itu kayak pengen pergi dari sesuatu yang tidak jelas gitu ya, atau hubungan yang tidak jelas, memang perlu pergi. Terus kalian mengembangkan diri kalian, me time dulu untuk zona nyaman diri kalian sendiri, dan juga healing ya, healing diri kalian sendiri aja. Dan kalau misalnya sudah, kalian perlahan, ini gerakannya pelan, perlahan-lahan kalian naik juga gitu, akan lebih stabil, bukan lebih stabil sih, kalian udah stabil, saking stabil atau terlalu stabilnya sampai stuck gitu. Ya kalau udah ada warna gitu, ada energi yang ngalir set gitu, kayak pelan-pelan gitu, mungkin kalian di sana bisa memikirkan lagi tentang love life kalian gitu, bisa mengembangkan atau menciptakan sesuatu dari hal-hal yang sudah kalian pelajari atau evaluasi di dalam diri kalian sendiri, seperti itu. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih pil nomor 1. Terima kasih telah menonton, bye bye. Halo untuk kalian yang memilih pil nomor 2. Ini tentang apa sih yang sebenarnya jiwa kalian inginkan ya. Mungkin kalian tidak sadari dan mungkin bingung ya. Oke. Untuk keadaan saat ini, aku baca dari shadowscape-nya dulu. Ya, ini kayak belum sinkron. Ini kalau Two of Cup aku biasanya tentang, kalau misalnya aku baca tentang percintaan itu kayak ada perpisahan gitu, atau tidak terlalu cocok atau belum cocok. Nah, di sini lebih ke energinya itu kayak belum sinkron antara satu sama lain, atau terlalu bergantung sama orang lain. Oh, mohon maaf ya kalau misalnya berisik, ini aku nggak pakai mic ya. Ini bisa bergantung sama orang lain, dan juga kayak apa ya, atau enggak dia yang bergantung sama kalian gitu, atau kalian terlalu memanjakan orang lain juga, kayak gitu. Tapi ini adanya ketergantungan, baik itu di satu sisi atau di satu sisi juga, dan itu nggak sehat, karena jiwa kalian itu adalah jiwa yang mandiri, jiwa kalian adalah jiwa yang memiliki ambisi yang baik ya. Ini King of One itu orang yang memiliki, sadar tentang potensinya dia, sadar sama ambisinya dia bisa jalan dengan baik atau menselaraskan ambisinya dia, kayak biar bisa selaras itu dari pikiran dan juga dari tindakan gitu, bukan hanya ambisi yang ada di dalam pikiran saja atau dalam hati aja, tapi ujung-ujungnya nggak ngapa-ngapain. Nah, yang King of One ini biasanya adalah orang yang memang udah selaras tuh, hanya saja dia mungkin kalian gitu ya bukan terjebak juga sih, sedang berada di dalam satu masa yang kalian terlalu memanjakan orang lain, atau kalian yang dimanjakan oleh orang lain. Dan mungkin kalau misalnya kalian beberapa orang yang sudah memiliki pasangan itu saling terlalu menyayanginya juga, itu yang agak nggak baik gitu ya. Ini kayak terlalu terikat, itu juga nggak oke. Nah, soalnya starnya terbalik, ini sebenarnya kalau di aku adalah kartu yang paling aku suka di Shadowscape. Dan ini sebenarnya kayak jiwa yang spiritualis, jiwa yang benar-benar terberkahi lah kalau misalnya dari aku ya. Tapi ini kebalik gitu, jadi kayak ada berkah yang hendak datang sebenarnya, tapi nggak bisa, agak susah energinya, karena energi kalian itu, kamu itu sedang tarik menarik sama seseorang yang agak nggak oke gitu ya. Bukan berarti aku menyarankan kalian untuk menjauh, tapi lebih dipikirkan dulu apa sih sebenarnya permasalahan kalian sama dia. Apakah kalian terlalu memanjakan dia, ataukah dia terlalu memanjakan kalian, sehingga ada personality di kalian ataupun di dia itu yang menghilang pelan-pelan gitu. Jadi kayak terlalu terikat lah gitu. Jangan sampai seperti itu, karena mungkin kalian ataupun dia juga energinya mungkin bisa sama, itu sama-sama sebenarnya perlu mandiri satu sama lain tuh. Maaf kalau berisik, ada hujan. Oke. Ini testarnya yang terbalik, sebenarnya kayak kalian tuh punya kekuatan untuk manifest, kalian punya kekuatan untuk berharap itu yang bukan berharap secara gimana ya,
bukan harapan banyak, harapan gini gini gini, enggak, tapi harapan yang lebih ke condong ke dalam diri sendiri, mengembangkan diri sendiri. Dan juga harapan ini bisa terwujud gitu. Cuma kalau misalnya kalian masih tarik menarik seperti itu masih muter sih. King of One-nya ini jadi kayak hilang power gitu. Jadi dampak kedepannya itu pun bisa buruk gitu. Jadi sebenarnya yang jiwa kalian inginkan itu disuruh itu atau diberikan saran kalian tuh biar lebih mandiri, kalian tuh bisa sendiri kok, atau kalian lebih mikirin dulu diri kalian sendiri untuk saat ini ya, karena energi kan pasti bakal berubah-ubah. Nah, kalian mikirin dulu untuk diri kalian sendiri itu bagusnya kayak gimana gitu, dan berkembangnya oke-nya tuh seperti apa kayak gitu. Dan aku juga ambil dari Oracle leluhur. Mungkin ya ada beberapa dari kalian yang dekat sama leluhur atau sedang dibimbing sama leluhur, kayak dengarkan juga. Ini ada komunikasi tapi nggak sampai apa ya, ada yang kayak mental gitu, kayak nggak apa sih namanya, nggak tersampaikan dengan baik gitu, karena karenanya kebalik juga, ataupun mendengarkan tetua-tetua gitu. Mungkin kalian memiliki jiwa muda ya yang menonton ini, tapi bukan berarti kalian itu tidak bisa berinovasi atau gimana-gimana. Kalian juga perlu mendengarkan saran atau tata cara dari orang yang terdahulu gitu kan, udah pernah menjalani hidup duluan gitu ya, gimana sih kira-kira cara-cara yang mereka lakukan. Itu bukan plek-plek diambil dan diterapkan sekarang karena zaman sudah berubah tentunya, tapi itu kayak apa ya, referensi tentunya. Dan kalian itu kan cerdas di sini sih, nih cerdas, memang memiliki daya inovasi kalian. Jadi kalian manfaatkanlah atau gunakanlah daya inovasi kalian itu. Kalian bisa membaca tutorial atau membaca tata cara yang dulu dilakukan gitu ya sama leluhur kalian. Tapi ya kalian itu juga perlu inovasi gitu. Ini baca dulu terus kalian ciptakan dan kalian inovasiin. Sebenarnya yang aku bilang tentang testar ini juga kalian bisa buat jalan kalian sendiri. Hanya saja langkah pertama yang perlu kalian lakukan itu jangan terlalu tarik menarik atau jangan terlalu mengikat gitu sama orang lain gitu ya, siapapun itu ya. Jadi berdiri dulu di kaki kalian sendiri, baru kalian bisa bikin jalan kalian sendiri. Setelah kalian ada masalah, ada risiko di sini, dulu seperti ini ya, ternyata gini gitu, belajar, terus nanti ada inovasi. Nah, itu di kalian ada inovasi baru nanti kalian bisa dapat start ini, kalian bisa dapat harapan yang sebenarnya jalan seperti apa yang kalian inginkan itu, tanpa mengorbankan terlalu banyak, misalnya mengorbankan diri sendiri ataupun juga mengorbankan kebahagiaan orang lain. Kalian misalnya yang bingung sama hubungan nih, kalian bisa bareng-bareng bahagia gitu. Terus tapi kalian satu sama lain itu nggak boleh terlalu terikat. Justru kalau misalnya terlalu terikat itu melemahkan satu sisi, jadi kayak nggak balance tuh. Imajinasinya ini ya, jadi kalian itu kayak dibimbing juga dalam mimpi, dibimbing dari energi spirit juga sih kalian. Lebih yang kayak aku bilang komunikasi kayak tadi itu. Selain leluhur mungkin juga ada angelic gitu yang bimbing, tapi memang komunikasinya itu rada kurang lancar ya. Nggak apa-apa sih ya, namanya juga sama spirit sama kode juga mungkin dikasih kode tapi kalian nggak paham gitu ya. Pelan-pelan mungkin kalian bisa paham. Kalian juga bisa catat karena di sini memang ada elemen buku. Kalian itu perlu menata kayak gitu ya. Apa sih yang kalian tata ya, kemampuan kalian, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian ambisikan gitu ya. Dalam hidup kan kayak perlu adanya tujuan juga biar kalian juga bisa berkembang, biar nggak stuck gitu. Ini juga kalau misalnya ada yang terlalu bucin gitu juga nggak oke gitu ya. Ya sebenarnya kalau misalnya aku simpulkan, apa sih yang jiwa kalian inginkan? Nah, yang jiwa kalian inginkan ini adalah tentang perkembangan diri kalian sendiri dulu, baru kalian bisa keluar gitu, atau baru kalian bisa berhubungan sama pasangan kalian, karena kalian perlu pengembangan diri untuk mendapatkan ini si rezekinya kalian ini anugerah banyak dalam berbagai hal sih. Ini bisa juga dalam peningkatan spiritual gitu ya. Jadi memang perlu belajar untuk diri kalian sendiri dulu, me time dulu. Jangan terlalu terikat. Ini
tentang bolanya, ini adalah bola warna kuning, ini tentang bola manifest juga. Aku lupa aku sih apa Citrin apa ya. Terus di sini apa namanya, energi manifest ini di antara bola-bola yang lain tuh ini yang paling besar energi manifestnya, manifest dari ambisi ataupun harapan kalian gitu. Hanya saja kalau misalnya kalian terlalu gini sama orang, terikat sama orang, itu bakal susah tuh. Nggak apa-apa kalian langkah-langkah gampangnya atau langkah amannya itu kalian kayak belajar dulu nih diri kalian sendiri, bukan berarti nanti kalian nggak bisa sama dia gitu, bisa-bisa aja, tapi nunggu kalian gini dulu, berkembang dulu gitu. Karena kalau misalnya kalian udah berkembang, kalian bisa lebih gampang untuk selaras sama dia, untuk sama-sama sama dia juga, dia pun juga begitu kayak gitu. Kalau misalnya yang hubungan sama pasangan, kalau misalnya yang belum dapat pasangan gitu ya, yang ataupun yang baru pisah sama pasangan, itu memang kalian difokuskan atau disarankan untuk belajar tentang mandiri dulu, kembangkan ambisi kalian dulu gitu, kayak apa yang kalian inginkan atau juga potensi ya. Tapi ini syukurnya di sini belum berlebihan, semoga tidak berlebihan. Dan juga membaca saran-saran yang udah ada dulu, terlebih dahulu gitu, baru kemudian kalian berinovasi kayak itu, hanya sebagai referensi saja gitu. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih file nomor 2, dan terima kasih telah menonton. Bye bye. Halo untuk kalian yang memilih file nomor 3. Seperti apa sih yang sebenarnya jiwa kamu inginkan? Yang wow, ini udah oke sih. Udah oke. Bentar ya, aku baca dari shadowscape-nya dulu untuk keadaan kalian untuk saat ini dan secara general dan dampak ke masa depannya juga. Itu. Oke. Kalian udah bagus kondisinya saat ini, udah stabil. Mungkin di beberapa kalian ada yang memiliki kenyamanan atau keamanan secara finansial. Dan oh ya, aku mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara yang gimana-gimana, aku nggak pakai mic dan lagi hujan. Jadi aku juga agak-agak teriak gitu. Oke. Di sini ya, ini ada zona nyaman. Kalian sedang berada dalam zona nyaman kalian, keamanan gitu. Nah, karena kalian sedang berada dalam zona nyaman, sebenarnya kalian tuh memiliki peluang untuk jalan yang baru atau untuk belajar yang baru gitu, atau untuk memutar energi kalian ke tangga yang naik gitu. Ini tangga kalian naik, tapi kayak pelan-pelan karena mungkin ada takut mengambil resiko di zona nyamannya itu ya. Misalnya berada di zona nyaman, mungkin ada yang berapa kalian ingin berinvestasi juga. Bisa aja di sini untuk diputar, tapi ya perlu ketahui dulu juga biar nggak tertipu. Tapi di sini emang waktu-waktu yang bagus untuk memutar keuangan kalian gitu. Selain ini Pentacles, King of Pentacles pasti selalu berbicara tentang keuangan dan juga kestabilan. Tapi selain itu di sini juga berbicara tentang kesehatan fisik gitu ya. Ini kondisi kalian oke kok. Misalnya kayak dari kesehatan fisik, dari kestabilan finansial, dari material ya, dan juga dari keluarga mungkin juga beberapa oke. Tapi kalian tuh kayak orang yang bisa memang jalan sendiri nih, bersinar dengan diri kalian sendiri kayak gitu. Hanya saja di sini memang pesannya kalian ini loh saatnya untuk kalian memutar zona nyaman kalian, atau kayak memanfaatkan apa yang kalian miliki untuk berkembang gitu, untuk jalan lagi biar nggak jadi stuck gitu, Kalau misalnya kalian nih file nomor 3 telah memilih file nomor 1 misalnya, itu berarti mungkin nih file nomor 3 kayak lebih kejelasannya lagi tuh seperti apa gitu, karena di file nomor 1 tuh energinya lumayan stuck gitu. Nah di file nomor 3 nih belum stuck, kayak kalian punya sesuatu dan kalian zonanya nyaman, tapi ini loh peluang kalian untuk ada inovasi baru gitu, untuk memanfaatkan apa yang ada. Nah, kalau misalnya kalian lama-lama di zona nyaman ini, kalian bisa kayak ketinggalan zaman ya, atau ketinggalan energi atau ketinggalan kesempatan kayak gitu. Sebenarnya kalian kan bisa naik terus nih kalau kalian berani mengambil satu langkah di depan gitu. Hanya saja kalau kalian terlalu lama ya, ini kayak kesempatannya bakal hilang, dan kalian memang perlu kebijaksanaan dan mengetahui kapan sih dimana sih jalan yang tepat untuk kalian
kayak gitu. Sebenarnya apa sih yang jiwa kalian inginkan? Jadi jiwa yang kalian inginkan, lain jiwa yang kalian inginkan, maaf berlepotan, sebenarnya adalah yang jiwa kalian inginkan itu kalian untuk jalan ke depan. Ayo dong jalan, ini ada kesempatan loh, energinya lagi bagus loh, kayak gitu. Minimal adalah dengan membuat perencanaan, karena ini short, ini dalam pikiran dulu gitu ya, belum ke hal-hal yang gini, belum ke hal-hal yang nyata. Hanya saja mungkin kalian bisa evaluasi dulu, mengetahui dulu fasilitas yang kalian miliki apa, bagaimana cara kalian memanfaatkan fasilitas itu, kayak gitu. Apa aja yang ada di sekitar kalian dulu, jangan jauh-jauh gitu, karena langkah-langkah kecil itu pun bisa jadi besar juga. Kalian hanya perlu energi pendongkrak pertama gitu ya, mungkin kayak, karena orang-orang yang berada di zona nyaman biasanya males untuk jalan ke depannya gitu, jalan gimana ya, udah di sini dah, udah aman lah, nggak usah lah gua gimana capek gitu. Padahal ya bukan berarti kalau kalian sekarang di zona nyaman yang itu bakal aman selamanya, bukan berarti seperti itu juga gitu. Makanya perlu ada peluang-peluang baru, ada belajar-belajar baru ya. Tapi di sini untungnya kalian tidak yang apa ya, tidak yang ngoyo gitu ya, tidak yang berusaha terlalu keras atau terlalu ambisi, enggak. Kalian nih orang yang pelan-pelan, pentakel, sekedar pelan-pelan gitu jalannya, tapi langkah-langkah kecil itu baik gitu, selangkah demi selangkah gitu. Nah, ini kalian udah banyak istirahat, udah oke gitu, waktu kalian jalan loh sekarang gitu. Udah banyak bernafas. Iya, udah banyak zona nyaman, udah banyak bernafas. Ini lumayan cepat loh transaksinya, dan ini ada keuntungan dalam keuangan gitu. Mungkin ada kesempatan dalam keuangan ya di kalian untuk saat ini gitu, dan juga ada transaksi yang menguntungkan, ada perubahan-perubahan juga, apa namanya, yang bisa lumayan pesat sih ini ya. Memang tadi aku bilang pelan-pelan, selangkah demi selangkah, biar kalian jangan gini, baru aku bilang ini, oh ini kartunya cepet nih, geraknya cepet, tapi kalian jangan gegabah, kalian tetap lakukan selangkah demi selangkah. Hanya saja mungkin kalian bisa temponya lebih cepat daripada orang lain, dan juga di sini mendapatkan keuntungan atau keamanan, tetap aman kok secara finansial di sini. Ya hanya saja keuntungannya adalah kalian tetap bisa belajar, bisa mengembangkan diri kalian, dan kemungkinan kalian ada di tempat-tempat baru, ada bersama orang-orang baru gitu. Dan ini kartu ini apa ya, hal-hal yang berkaitan dengan bisnis sih kartunya ini. Jadi sebenarnya yang diri kalian inginkan tuh memang jalan gitu, saatnya sekarang jalan ya. Nih, oke, ini prinsipnya masih terbalik. Jadi kalian tuh sebenarnya kayak kuda ini ya, kuda ini ada kelinci, gambarnya jelas nggak? Nah, ada kuda nih, ada kelinci gitu ya. Ini kayak pertemanan yang tidak memandang status gitu, pertemanan yang tidak memandang jenis gitu juga ya. Nah, kalian di sini bisa menjadi orang yang bisa diandalkan, orang yang hangat gitu, dan kalian juga bisa dibantu, banyak orang yang membantu kalian juga kayak gitu, untuk memfasilitasi kalian atau mencapai impian kalian. Yang tadi aku bilang, mungkin karena kalian berada di lingkungan baru, jadi kalian bertemu sama orang-orang yang baru, atau mungkin karena si teman-teman kalian udah up gitu, udah berkembang gitu ya, jadi ada kepribadian yang baru di mereka. Jadi ya ini ada perkembangan hal-hal yang baru yang bisa menjadi saling bantu-membantu, apapun itu status kalian, apapun itu gender kalian gitu ya, tidak terpandang gender, tidak terpandang agama juga gitu, suku gitu, enggak gitu. Di sini pertemanan yang luas. Hanya saja ini memang ke depannya. Nah, permasalahannya adalah jika kalian berada dalam satu kultur yang sangat kaku, itu agak susah untuk kalian berkembangnya. Ini kan zona nyaman ya, mungkin ada seseorang yang dalam keluarga gitu, keluarganya tuh berkecukupan nih, contohnya nih, tapi dia udah ada pakem-pakemnya gitu, udah ada tata cara gini. Jadi kalian tuh di sini ada jiwa muda yang bisa kalian berinovasi, tapi jangan sampai yang terlalu menentang pakem-pakem yang ada gitu. Pelan-pelan aja, kayak yang tadi aku bilang, selangkah demi selangkah, karena pasti itu pasti perlu banyak belajar. Ya mungkin kalian juga memang memerlukan orang-orang yang sejenis gitu ya, orang-orang yang memiliki
inovasi-inovasi juga dan orang yang bisa kalian ajak kerja sama. Nggak perlu banyak, ini kan cuma berdua gitu contohnya ya, nggak perlu banyak, tapi yang penting adalah bagaimana ikatan kalian, bagaimana kalian saling membantunya itu. Tuh, untuk bola kalian jujur aja nih, ini bagus. Itu apa namanya, Labrador sama Amethyst. Jadi ini adalah bola tentang intuisi dan juga magical. Jadi ya, di sini kalian bisa menciptakan sesuatu hal-hal yang baik ya dari intuisi kalian. Kalian kayak perlu ngikutin intuisi juga. Jadi ya kalau misalnya sekarang jalan, oke lah, jalannya itu ke hal-hal apa gitu, bisa juga ke hal perdagangan, bisa juga ke transaksi-transaksi atau hal-hal yang berkaitan sama elemen angin. Elemen angin itu kayak hiburan ya, atau kayak musik, doa musik, atau yang berkaitan sama alam itu. Tapi jujur aja ini lebih ke pentacles atau lebih ke suatu hal yang karir gitu. Mungkin jiwa kalian bilang, kamu perlu meningkatkan diri kamu untuk karir kamu loh untuk saat ini gitu. Tuh. Dan ada intuisi gitu. Dan ada teman juga. Jadi kalian sebenarnya udah cukup berkelimpahan ya, menurut aku udah cukup berkelimpahan karena kalian ada teman-teman yang baik, kalian ada fasilitas dari segi keuangan yang stabil gitu, kondisi fisik juga stabil, dan intuisi, ditambah lagi intuisi yang dalam, intuisi yang baik gitu. Jadi kalian tinggal ketahui apa yang ada di fasilitas kalian, apa yang bisa kalian lakukan kira-kira dengan fasilitas itu, kayak gitu. Oke. Ya, untuk pembacaan di batu ini, ini juga manifest, tapi manifestnya itu dari intuisi. Maksudnya kalau misalnya nih kalian tuh ada intuisi dulu, baru kalian bisa ke manifest ke sana. Kalau misalnya kalian itu hanya di logika, itu agak susah untuk nge-up-nya gitu, karena ini meskipun kalian cenderung fisik atau logika atau sun, ataupun hal-hal yang berkaitan sama body di luar gitu ya, jiwa di luar itu bukan alam bawah sadar, tapi ini alam bawah sadar kalian kuat. Jadi kayak ketahui dulu apa sih sebenarnya yang bikin kalian kayak merasa tiba-tiba nyaman, atau apa sih kalian tuh tertarik sama apa sih, hal-hal baru apa sih. Nah itu bisa aja kayak bisa oke gitu jalannya, intuisinya gitu. Dan untuk mewujudkan ini, kalian juga lebih ke komunikasi kayak tadi sama temen juga. Komunikasi ini biru sama ungu, jadi mengkomunikasikan mimpi-mimpi kalian atau intuisi kalian. Makanya aku juga tadi bilang kalian tuh perlu teman yang sejenis gitu, teman yang bisa kalian ajak bicara tentang intuisi, karena energi itu bakal kan berputar ya, dan jadi makin kuat kalau misalnya kalian sama dia misalnya sama-sama berkumpul nih, sama-sama ngomongin satu yang sama, tujuan yang sama, itu bakal berputar, energinya makin kuat, dan makin kuat jadi manifestnya gitu. Dan bahkan itu muncul seperti keajaiban, manifest yang muncul tuh seperti keajaiban kayak itu. Mungkin kalian sekarang ini kalian berpikir nggak mungkin gitu, nggak mungkin aku gini, tapi sebenarnya bisa, ini bisa, dan ini perkembangannya oke. Salah satu tanda perkembangannya oke adalah kalian didatangi sama teman-teman yang memang memiliki tujuan yang sama atau intuisi yang sama, ataupun ya karakter yang sama gitu ya untuk di bisnis kalian. Tuh bisa jadi kayak tanda-tanda nih bakal oke gitu untuk jalan ke depannya gitu. Oke, meskipun aku bilang pembacaan di sini lumayan lumayan baik, tapi jangan lupa untuk tidak terlalu tidak terlalu kaku pada suatu hal, tidak tidak membiarkan diri untuk terikat, dan jangan terlalu banyak santainya, jangan terlalu slow juga gitu. Selangkah demi selangkah, yang penting ambil langkah aja, nggak perlu yang ngebut banget, tapi yang penting udah jalan aja pelan-pelan gitu. Oke, jadi kalau aku simpulkan, sebenarnya jiwa kalian inginkan tuh apa? Itu adalah inovasi gitu. Jalan saatnya, waktu kalian tuh jalan gitu. Oke, itu aja untuk pembacaan file nomor 3 sekaligus file terakhir. Terima kasih telah menonton. Bye bye.